Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu dan solidaritas saya ucapkan kepada rekan-rekan Cired G10 Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dukungan dari rekan-rekan semua telah diluncurkan channel resmi Cired G10 Indonesia, channel YouTube, yaitu dengan nama channel Cired G10 Indonesia TV. Channel ini berperan sebagai wadah kreativitas untuk kita semua, untuk rekan-rekan, baik secara pribadi maupun atas nama chapter. Saya sebagai salah satu kreator di channel ini berharap rekan-rekan semua dapat berpartisipasi mengisi video atau konten-konten di channel ini yang sudah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu konten informasi, konten edukasi, konten event, dan konten entertainment atau hiburan. Tentunya konten-konten yang disuguhkan tidak melanggar secara etika dan moral, tidak mengandung unsur sara, politik, pornografi, dan ujaran kebencian. Saya ucapkan terima kasih kepada Om Jiwo Kusumo Projo selaku pendiri Cired G10 Indonesia yang sudah mendukung program ini, juga kepada seluruh jajaran penasehat, kepada penanggung jawab dan sekaligus admin Om Papang Ruswandi, kepada Ketua Umum G10 Indonesia Om Ibnu Petir beserta wakilnya Om Satu Teknik, kepada Korum Om Ajis dan semua jajaran Korwil dan Korkot serta semua member Cired G10 Indonesia dimanapun berada. Dan pada tayangan video pertama, marilah kita saksikan sebuah video wawancara dengan Om CK atau Om Jiwo Kusumo Projo selaku pendiri komunitas ini dengan judul 30 menit bersama pendiri Cired G10 Indonesia. Baik, selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salkomsel. Uye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di channel TV G10 Indonesia mau berjumpa dengan pendiri komunitas G10 Indonesia, yaitu Om JK. Artinya JK tahu nggak kawan-kawan? Nah, ini soalnya misterius. Tapi ya insya Allah semuanya tahu lah. JK adalah Jiwo Kusumo Projo. Nah, asli Jawa Timur, tapi ya ada Sumateranya katanya. Betul Om JK? Ya. Ini dia Om JK yang terhormat. Salaman dulu Om. Assalamualaikum Om JK. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih sehat, masih sehat. Ya. Nah, ini Om JK, saya tuh pengen ngobrol-ngobrol sedikit, boleh nggak? Boleh, kenapa? Begini Om JK, saya pengen tahu tentang sejarahnya ini loh. Ya, Cired. Nah, Oke. tentang sejarah Cired G10 Indonesia. Nah, kan Om sendiri pendirinya. Ya. Mungkin Om bisa menerangkan Ya. gitu loh ya, sedikit cerita mengulas sejarahnya Om. Oke, monggo. Jadi Cired G10 Indonesia Betul. ini lebih tepatnya didirikan tanggal 24 Februari 2012, Ya. tepatnya hari Jumat Pon. Dan pada postingan pertama itu saya ingat ya, jam 6.42 pagi. Pagi ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu waktu pertama kali kita buat. Jadi Cired G10 Indonesia itu tahun 2012 dimulai. Ya. Itu 2012 lama juga. Terus ini. ya. Terus apa lagi Om? Nah, tentang suka dukanya
bagaimana cari member itu gimana Om? Susah apa enggak? Oh iya, Pengen tahu aja. Jadi ini Soalnya sekarang zaman tahun 2012 itu waktu itu kan belum ada Facebook, itu sangat jarang. Jadi sangat jarang sehingga orang itu nggak ada yang punya Facebook. Jadi untuk cari member itu sulit. Dan selama beberapa bulan itu kita nggak punya member. Justru jadi makanya. Tapi akhirnya ketemu juga teman-teman di. Akhirnya yang kita paksa ambil itu teman akrab kita dari Bogor, namanya boleh disebut namanya? Boleh sama. Mango dong. Itu termasuk orang kedua di G10. Makanya dia harusnya mendapatkan 002 karena dia itu orang kepercayaan Kir Bogor. Nah, jadi termasuk dan ada keahliannya di G10 dan dia adalah tangan kedua artinya yang memegang Kir Bogor setelah Karyadi. Nah, kemudian dia saya masukin aja ke Indonesia, meskipun kurang artinya karena sibukannya di Kir Bogor ke B10 dia kurang waktu itu ya. Terus akhirnya sedikit seiring waktu, kemudian itu ada beberapa bulan itu adalah member dari Jawa Tengah. Cuman member-member ini mereka nggak respon Om. Artinya nggak terlalu respect, artinya nggak terlalu berambisi. Ya, cuman dia cuma mata-mata aja. Oh gitu. Ya. Terus saya ingin tahu manfaatnya ya. Manfaat apa yang bisa didapat di dalam komunitas di seluruh Indonesia ini ya? Oh ya. Untuk di kayak keluarga apa gimana? Apa ada ini istilah? Itu kan ada pasturan sama masing terus Telkomsel. Nah itu kan untuk mempererat apa untuk bagaimana gitu ya. Nah jadi kalau boleh kita jujur ya, jadi motivasi atau ide awal kenapa kita bentuk Cirit G10 Indonesia, kita tahu bahwa tipe G10 ini adalah mobil tipe Cirit yang paling tua ya? Paling tua ya, untuk tipe Cirit ya. Jadi untuk tipe Cirit, tipe G10 ini tipe mobil yang paling tua untuk tipe Cirit dan otomatis harganya paling murah. Nah, jadi waktu itu kita bergabung pada grup-grup yang lain selain G10, sebenarnya Cirit Universal. Nah, kemudian dan waktu kita komunikasi di blog itu kayaknya mereka kurang paham atau nggak nyambung atau kurang paham tentang Cirit G10. Kebetulan mereka mobilnya klasik kebanyakan, jadi mereka akhirnya nggak paham bener tentang Cirit G10-nya. Terus di sisi lain kita secara pribadi atau teman-teman atau saya aja lah waktu itu merasa bahwa mobil saya paling tua, paling jelek dan kayaknya kurang nyambung, kurang nyaman gitu kan, kurang nyaman. Kita merasa wah mobil saya paling jelek ya. Kalau bagaimana kalau kita seandainya ngumpul sama orang-orang yang mobilnya sama-sama jelek, terus sama-sama murah mobil harganya, terus biar nggak minder. Jadi waktu itu sih ada perasaan minder aja, ada perasaan kita kurang pilih, minder. Bila bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang mobilnya lebih baru tahunnya. Nah, sehingga kita nyari yang mobilnya jelek-jelek aja deh. Nah, jadi termasuk Cirit G10 ini kan jelek kan, yang kita punya waktu itu kan. Terus akhirnya begitu ada pertama kali kopdar yang dihadiri cuma 3 orang aja waktu itu, sama-sama yang punya Cirit G10 semua. Itu kita udah merasa nyambung ngomongnya. Mantap gitu. 3 aja udah bangga gitu. Itu apa namanya istilahnya kopdar pertama. Aja. Di mana tuh? Itu di kota wisata di Bogor. Itu yang dihadiri oleh 3 orang, termasuk saya domisili di Bogor, dihadiri oleh Om Fadila, domisili di Bekasi, dihadiri oleh kemudian dari Jakarta, itu saya lupa namanya, dari Jakarta. Jadi 3 orang aja yang menghadiri pertama kali, kopdar pertama. Nah, itu kita udah merasa kebetulan 3-3-nya itu Cirit G10 ya, cuma Om Fadila yang G11 ya. Nah, itu kita udah nyambung, udah merasa udah lebih semangat ya. Nah, terus itu awalnya. Nah, terus apa fungsinya, faedahnya bagi member. Nah, jadi
awal-awal tahun-tahun pertama itu waktu itu saya terlalu bersemangat banget itu untuk memberikan untuk share ilmu-ilmu tentang ini teknisi. Nah, teknisi tentang mobil yang tentang trouble, kendala, usia cirit. Nah, kemudian yang kebetulan ilmu ini di samping saya dapatkan dari literatur yang lain dan terutama juga dari Rainer Adam yang dari Austria tadi itu yang sering ngasih ilmu ke saya itu saya bagi lagi ke teman-teman di grup Facebook. Jadi otomatis khasiatnya awal-awalnya sih teman-teman itu banyak tanya kok mobil saya seperti ini nggak bisa di starter ngadat atau di starter nggak bisa susah dan sebagainya. Nah di situ kita share. Nah, kita berbagi ilmu. Nah, akhirnya dia merasa terbantu. Kemudian semangat lagi nanya lagi. Dan ada yang nanya waktu itu ada yang nanya aja itu saya merasa senang. Senang banget itu. Jadi nanya doang. Dan mereka nanya om itu mobil saya kok ini kenapa ya? Oh mobil saya kok ini kenapa ya? Itu aja saya senang. Bangga banget. Jadi mereka nanyanya satu kalimat. Saya jawabnya mungkin di atas 10 kalimat. Semangatnya. Sampai saya kasih gambar-gambar, terus akhirnya saya kasih gambar-gambar yang contoh-contoh ya, terus rangkaian-rangkaian segala macam yang sesuai dengan trouble yang dia punya. Saya cari ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian itu secara teori ya, secara praktek sih memang saya nggak terlalu ahli. Jadi secara teori yang seperti itu akhirnya mereka merasa senang dan saya juga senang. Jadi awalnya gitu, itu membernya masih 50-an tuh waktu itu. 50-an dan belum ada pengurus waktu. Belum ada pengurus sama sekali, belum ada. Jadi belum ada pengurus, belum ada ketua, belum ada sekretaris. Ya, murni nggak ada siapa-siapa waktu itu, artinya belum ada. Yang penting ngumpul. Nggak ada yang penting pokoknya kopdar, mereka ngumpul. Belum ada, itu pun belum ada kopdar itu. Belum ada. Kopdar itu belum ada. Kalau kopdar itu setelah ada pertanyaan tadi. Betul. Jadi pertanyaan pertama-tama kan tanya-tanya dulu kan. Setelah tanya akhirnya lama-lama barulah ada ide kopdar. Jadi kopdar itu udah belakangan. Gitu. Belakangan. Jadi pertama kali mereka nggak kepikiran ke kopdar karena waktu itu sih kan udah ada di masing-masing daerah, termasuk ada grup Cirit yang udah gede waktu itu kan, itu udah ada. Jadi untuk kopdar itu kayaknya mereka lebih cenderung kopdar ke mereka grup itu. Yang jadi gede itu. Iya yang gede itu. Yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Jadi untuk ke grup yang baru, waktu itu kan grup baru kan, itu mereka nggak ada kepikiran untuk kopdar. Cuman murni kalau menurut saya sih mereka murni itu untuk nyari ilmu. Cari ilmu. Dan saya waktu itu murni untuk berbagi ilmu dan dengan senang banget waktu itu saya merasa senang banget kalau ada orang nanya. Itu saya merasakan seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang sampai 24 hampir ya, 24 jam siang malam itu saya selalu nyari ada orang nanya nggak ya? Kalau adanya saya jawab waktu tentunya awal-awalnya kami semangatnya. Mantap. Itu. Jadi fungsinya apa bagi para member? Fungsinya nambah teman. Itu belum. Itu menambah teman belakangan. Awalnya nambah ilmu ya. Jadi waktu pertama kali belum berpikiran untuk nambah teman karena nggak ada pikiran kopdar kan. Nah, jadi hanya ilmu aja, hanya ingin cari ilmu aja. Oke, mantap. Nah, ini yang ketiga nih Om. Oke. Yang ketiga ini bagaimana hubungan G10 dengan Daihatsu sendiri Om? Coba cerita. Nah, jadi kalau untuk G10 Cirit, sebenarnya itu nama awal aslinya kan grup ini Cirit G10 Indonesia. Tidak ada Daihatsu. Lanjut. Jadi makanya nggak ada nama Daihatsu. Nggak ada nama Daihatsu karena namanya Cirit G10 Indonesia. Cirit G10 Indonesia, jadi nggak ada hubungannya dengan Daihatsu. Kenapa terus? Apakah ada hubungannya dengan perusahaan? Sama sekali tidak. Dan pada suatu ketika grup kita itu udah besar, kemudian udah mengadakan ulta tingkat nasional dan ulta yang keberapa waktu itu, terus ada salah seorang member yang menanyakan apakah nggak ada support dari perusahaan Daihatsu, kemudian terus ada member yang lain membantu untuk menanyakan hal itu, kemudian jawabannya tidak ada support. Gitu ya. Tidak ada support, artinya udah berarti nggak ada ini ya. Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi kita murni sama sekali nggak ada support apa-apa. Lagi pula kita belum
secara formal kita kan bukan anggota MURI, bukan apa, anggota yang perusahaan mobil usaha ini HIMI ya. ini ikatan mobil Iya, kita tidak anggota. oh gitu. Jadi kita karena tujuan awal kita nggak formalitas, tujuannya kita murni itu share secara ini Berbagi ya, ilmu. pribadi aja. Jadi nggak kepikiran untuk mendaftar ke situ. Ya. Ke ini atau apa namanya. Oke. Siap, mantap. Terus yang keempat nih, yang keempat nih kira-kira langkah apa ini untuk kedepannya perihal G10 Indonesia sendiri? Pengurus dibahas nggak? Nanti Nanti ada. Jadi apa langkah apa? Langkah kedepannya nih Om. Oh iya. Mungkin Nah, ada jadi- catatan apa, unek-unek apa kedepannya itu Dari untuk perihal G10 Indonesia ini. tahap ke tahap. Ini kan dinamis. Nah, jadi sebenarnya tidak ada program khusus. Jadi tidak ada program khusus, tidak ada langkah apa yang sifatnya udah terprogram, karena itu tergantung dari siapa pengurusnya. Nah, karena ini anehnya di sini di grup G10 ini kalau saya bilang paling demokratis ya, meskipun orang lain atau sebagian dulu pernah kita dikritik kita nggak demokratis, padahal kalau kita bilang sebenarnya Curug G10 Indonesia ini sangat demokratis. Karena apa? Kita berikan wewenang bukan pada satu periode saja. Nah, jadi pada setiap periode, pada setiap kepengurusan itu biasanya peraturannya tergantung pada si yang mengurus itu. Jadi hak dia, apa mau dibuat apa, program apa terserah, bebas, asalkan tidak melanggar aturan ya. Nah, jadi program apa seharusnya, misalkan si A menjabat sebagai penanggung jawab atau ketua selama setahun, dalam setahun itulah dia programnya apa. Nah, kemudian setelah dia diganti, kemudian ada pengurus baru lagi, pengurus baru itulah programnya apa. Jadi antara pengurus yang awal lama dengan pengurus menengah, pengurus baru selalu beda. Putus Iya, jadi programnya nggak bersambung, artinya beda-beda. Tergantung. Regenerasi lah. Ya, tergantung mereka. Termasuk acara ini, ini acara live, pengertiannya TV G10 ini adalah program baru untuk yang saat ini ya, itu baru sekali ada kemajuan. Jadi Om dukung nih Dukung dengan selalu. acara program TV G10 Indonesia. Saya dukung 100% dan ini positif banget. Alhamdulillah. Terima kasih Om Sama-sama. atas wawancaranya ini. Belum selesai. Gak apa-apa. Atas wawancaranya ini, ya kan, Ya. ilmu-ilmunya yang dulu dituahkan, ya kan, bagaimana kepengurusan, ya sampai terjadinya ada kopdar segala, ya kan, ada istilah sedulure sak lawase segala, Salkomsel, nah, macam-macam kan itu ya Om. Nah, itu yang belum dijelasin. Nah, kayak gitu tuh coba ya. Nah, ya, jadi Tambahan nih, Ya, tambahan. ini masalah kepengurusan. Ini penting nih. Jadi pertama kali kita waktu bikin grup itu kita sama sekali tidak berpikir untuk bikin pengurus. Karena apa? Kalau kita awalnya ya kita berpikir waktu itu kalau kita bikin pengurus takutnya ada percekcokan. Ada percekcokan kalau grup udah besar. Dan itu kita udah antisipasi kalau gitu ntar kita murni lah untuk bagi ilmu aja. Nah, waktu awal ya, awal kita murni untuk bagi ilmu aja dan ngumpul sesama orang-orang Cirit, khususnya yang G10 yang mobilnya itu jelek atau tua. Yang jadi nggak pinter. Itu jadi nggak usah pakai pengurusan waktu itu kita. Terus seiring dengan perkembangan zaman ada seorang member itu dari Jawa Tengah. Dari boleh disebutin namanya. Hasilkan nggak apa-apa Om Amiruddin pengusaha muda. Nama Facebooknya keren. Om Amiruddin pengusaha muda. Mantap. Dari Komal. Comal. Terus dia inbox saya waktu itu sih belum ada WA ya, belum ada WA. Jadi makanya inbox aja terus nanya sering nanya dan kemudian nanya Om ini maaf Om nanya ini sekretariatnya di mana ya? Nanya sekretariatnya terus Pak baik semangat juga dia tuh ya. waktu itu masih baru dia. Masih baru. Terus saya bilang
ini nggak ada sekretariatnya ya nggak ada, orang ini cuma ini aja, cuma apa grup untuk ngobrol aja, bukan klub mobil kan. Terus awalnya terus akhirnya saya dia menyarankan bisa itu juga semakin membernya saya pantau semakin banyak, ini harus ada pengurus, kalau enggak itu ilegal. Gitu. Ya takut ada disalahgunakan kalau nggak ada pengurusnya. Terus kemudian jadi waduh, kalau pengurus harus betul, jadi masalahnya nyari pengurus ini, kalau kita nyari orang tuh ya, pengurus itu pun juga susah. Rebutan ya, artinya kita dengan wilayah daerah lain kan. Kalau kita nyari pengurus, misalkan kita untuk nyari pengurus ini kan harus nyari orang yang berpotensi. Biasanya orang berpotensi itu udah berpengaruh di grup kirit dia. Nggak bisa kita ambil waktu itu, misalkan contoh misalkan Bang Odong itu sebenarnya inceran jadi ketum itu. Jadi ketum, tapi saya nggak enak sama Mariadi, ketua umumnya di Bogor, nggak enak. Saya saking ininya nggak enak ya, saking deketnya, saking kayak saudara itu ya. Tiap hari saya member di DJ Bogor, terus masa kita ngambil member DJ Bogor yang berkualitas ya. Kalau menurut saya sih Bang Odong itu berkualitas, makanya mau saya ambil, saya jadikan ketum. Tapi saya nggak enak sama Mariadi, jadi nanti menjadi masalah daripada masalah. Udah nggak usah, terus udah akhirnya saya waktu itu gara-gara anjuran dari Om Amenuddin, makanya saya berpikir akhirnya gimana ini, akhirnya saya info lagi Om Amenuddin gimana jadi ketuanya, sulit nyari. Gini aja Om kan usul untuk jadi pengurus, kalau Om aja jadi ketumnya. Nah terus dia bilang nggak bisa Om Jika, saya berpengalaman jadi ketum gini-ginian, lagi nggak ngerti. Nah terus bentar Om Jika, dia jawabnya gini, saya punya ide, ada calon yang orangnya berpotensi. Nah, terus siapa saya kan? Dia menjawab katanya ada dari Solo, Om Sriyatno. Terus Sriyatno waktu itu Om Sriyatno kan ketum Becarlu. Iya, ketum Becarlu. Kemudian saya bilang itu Om Sriyatno kan ketum Becarlu, Om nggak bisa, ntar kita rebutan sama Becarlu. Itu seret juga. Iya, Kirit Solo. Dan dia pendirinya, kemudian sekaligus ya. Dan dia waktu itu zaman dulu mah itu kan siapa yang mendirikan kan harus menjadi ketum otomatis kan. Jadi siapa mendirikan Kirit yang otomatis harus jadi ketum. Ya, makanya saya waktu itu semacam dikritik, Om Jika kalau udah berani mendirikan grup Kirit harus berani ketum. Nah, terus kemudian si Om Amir ini juga mendesak gitu, Om Jika aja jadi ketum. Enggak, jangan saya. Kemudian itu saya udah membentuk grup ini aja udah berat. Untuk jadi ketum itu berat, berarti nggak mau berat dua kali. nggak mau berat dua kali, jadi berat sekali aja, jadi beratnya dibagi-bagi. Terus jadi beratnya harus dibagi-bagi, kalau berat semuanya capikul, aduh beratnya dua kali. Terus akhirnya nyari yang lain, itu saya nyari untuk ketum ini, awalnya saya cari ketum belum mau yang lain, itu sulit karena nyari profilnya di Facebook aja. Saya cari member yang sudah jadi member di Facebook tapi yang tidak ikut di grup manapun. Nah, saya cari dan dapatlah kemudian orang yang suka, dia sering komen di grup 10. Kemudian tapi saya lihat dia hanya member waktu itu ya, hanya member di Kirit 10 ini saja. Dia tidak menjadi member di grup lain, di grup Kirit lain. Murni. Nah, murni di grup Kirit 10 ini saya. Akhirnya kayaknya ini deh, ini. Nah, terus ini akhirnya saya info ke dia, itu namanya Pak Heri Pujokuntoro dari Bandung. Nah, Heri Pujokuntoro dari Bandung. Terus saya tawarin, beliau nggak mau. Pertamanya nggak mau. Pertama nggak mau, kemudian beberapa jawabannya jangan saya Om Jika, saya udah tua. Kemudian saya paksa nggak bisa, terus nggak mau, terus akhirnya saya cari lagi yang lain-lain, belum dapat. Akhirnya saya cari lagi, ada yang muda-muda tapi nggak bersedia. Karena kalau untuk nanya itu kan harus bersedia kan. Kalau kita nanya kemudian dia nggak bersedia, ntar kita disalahin. Nah, kemudian akhirnya cari yang kedua, saya info lagi Om Heri Pujokuntoro. Om Heri belum dapat, jadi Om Heri aja yang jadi. Terus dia tetap nggak mau.
Terus saya nyari lagi, nggak putus saya kan, nyari ketum ini. Waktu itu nggak ada demokrasi, orang gimana demokrasi, orang nggak ada yang mencalonkan. Wah, repot juga. Nggak ada orang yang nyari aja nggak ada, apalagi mencalonkan sama sekali nggak ada. Beda dengan sekarang kan, sekarang kepingin banyak yang mencalonkan. Dulu jangan kan ada yang mencalonkan, kita nyari aja nggak ada. Nggak ada, Susah terus. Akhirnya Yang ketiga, kemudian untuk sementara, tapi saya nggak nyari lain, nyari juga sulit. Akhirnya saya nyari yang wakilnya siap. Oke, wakilnya bisa saya sebutin namanya ya wakilnya. Nah, wakilnya dari maaf Erik. Kalau mungkin yang Erik nggak kenal, tapi saya sebutin karena ini transparansi ya. Nah, jadi Om Erik Nugroho, wakil ketua pertama. Dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja itu dia jawabannya bersedia. Terus kemudian itu bantu di 10 ini ya udah. Terus barulah nyari semacam mobil, korpot dan sebagainya itu dan nggak selengkap sekarang. Nggak sekarang. Jadi cuma 1-2 aja yang tercatat. Nggak selengkap sekarang. Dan setelah adanya pembentukan itu akhirnya lah baru terbentuk ini, baru ada idenya lagi pembagian nomor ID. Nomor ID yang pertama kali itu memang kita ambil 110 ya, betul. Itu Siapa hanya itu? digunakan untuk perintis. Perintis dari itu. Yang 110 harusnya Masih ingat ya? Nah, waktu nama-namanya sebenarnya waktu itu yang nomor 2 itu Bang Odong, tapi Bang Odong nggak mau. Dia maunya nomor 3. Oh gitu. Nah, maunya 003 dia. Dia harusnya kan dia 002. Betul. Ya 003. Ya ingat saya sih kayak Om Eko Sasmito 007. Nah, terus kemudian kayak Om Dwi itu dulu panggilannya Saras. Makanya dia nomornya 008. Oh gitu. Paling milih-milih sendiri gitu, Pak. Waktu itu milih sendiri ya. 008. Nah, terus kemudian ada lain-lain. Jadi sebenarnya yang 02 itu orangnya nggak aktif orangnya. Itu orang baru isi. Tadinya kosong tuh, nggak ada isi tuh. Nah, terus untuk belakangan sih ya akhirnya sampai sekarang ada ribuan anggotanya. Sekarang barang ini loh gede katanya Om. Katanya sih kalau di YouTube yang tertulis di member sih infonya 16 ribuan lebih ya. Yang jadi member ya sekitar 2 ribuan ya. Mantap. 2 ribuan ya yang tercatat dari member. Itu jadi akhirnya ya sampai sekarang yang karena hasil jerih payah dari member pengurus baru, karena pengurus baru itu punya ide baru, berkembang, ide baru berkembang, macam-macam ganti, akhirnya berkembang itu. Jadi akhirnya grup G10 itu berkembang dengan sendirinya, berkembang dengan artinya bukan kita punya semacam acara itu enggak. Jadi yang mengembangkan siapa ya pengurus baru. Pengurus baru itu misalkan nanti ada pengurus baru, ada ide apa, nah seperti acara ini termasuk mengembangkan acara TV G10 ini ya. Ini salah satu bagian untuk mengembangkan grup yang sangat potensial, apalagi zamannya milenial seperti ini, semuanya serba online kan. Nah, ini bagus banget ini. Jadi Om dukung nih? Dukung banget saya. Dan sebenarnya ide ini cocok dengan angan-angan saya dulu. Dulu itu sekitar 4-5 tahun yang lalu ya, itu saya juga punya ide seperti ini tapi belum terlaksana. Nah, sekarang ada pengurus baru yang melaksanakan, padahal saya nggak ngomong loh. Padahal saya artinya bukan atas nama perintah saya, enggak. Jadi kebetulan idenya kok sama. Nah, idenya pengurus baru ini kok sama dengan yang saya dulu punya ide gitu. Sip. Nah, ini keunikan itu. Akhirnya otomatis kan kita sangat senang gitu. Terima kasih Om ya. Oke, sama-sama. Atas wawancara. Udah. Ada yang lupa tadi, silakan. Ada. Wawancara ini. Ya. Terima kasih. Salam sehat, ya kan? Salam UG buat TV. Salam G10 Indonesia. Oh ya, Salkomsel tadi ya. Salkomsel. Ada yang menanya siapa yang bikin kata Salkomsel? Perintis, penggagas ya.
Jadi yang membuat istilah Salkomsel ini adalah ketum pertama Om Heri Budi Kuntoro. Apa itu? Ide dia ya. Ide dia. Jadi Salkomsel. Nah, terus Salam kemudian selalu. untuk berikutnya ditambahkan oleh Om Dwi. Pakai sol. Sol, pakai sol. Kalau nggak salah ya. Salkomsel sol. Jadi inilah, jadi Itu singkatan ya? iya, solid. Oh, solid. Iya. Salam kompak. Salam kompak selalu. Salkomsel, salam Ensol. kompak selalu Ensol dan solid. solid. Ya, jadi Salkomsel, Ensol. salam kompak selalu dan solid. Nah, jadi Mantap. ide-ide inilah ini yang terus membangun dari pengurus baru, ada ide baru memajukan lagi ya seperti ini. Jadi berjalan dengan sendirinya. Jadi tidak ada kita harus gini monoton enggak. Nah, terus cara pemilihan RT, cara pemilihan pengurus dari awal sampai ke sekarang udah juga berbeda-beda. Kalau sekarang ini udah kalau zamannya saya misalkan itu mau nggak mau kita nyari ya. Kemudian yang kedua ada cara karir, cara sistem karir. Terus yang ketiga demokrasi tidak langsung. Waktu acara demokrasi tidak langsung pemilihan pengurus itu banyak yang demo, banyak protes kan. Nah, jadi bagaimana harus ada apa namanya, pemilihan jangan demokrasi tidak langsung, tapi harus demokrasi langsung. Maka sekarang demokrasi langsung. Voting gitu. Nah, voting ya, voting. Jadi itu apakah Jadi kayak yang kemarin nggak ada dusta di antara kita nggak lah. ada. Jadi yang kemarin tuh demokrasi langsung tuh. Jadi apa unek-unek dari member itu kita pikir karena ya yang mikirkan bukan saya tapi para pengurus, para penasihat itu ada ininya, ada meetingnya. Jadi mereka membahas hari itu. Jadi para member apapun yang ada unek-unek kita tampung semuanya, tapi otomatis tidak hari itu inginnya atau teorinya atau sarannya itu nggak harus hari itu juga dikabulkan. Kan semuanya itu butuh proses, butuh waktu kan, butuh dirundingkan, dimusyawarahkan, kemudian dirundingkan. Nah, jadi nggak harus Om JK saya ada usul ini harusnya voting langsung dong. Nggak mungkin kita harus ya langsung, berarti kalau seperti itu saya otoriter, ya kan? Nggak mungkin saya mengatakan karena udah saya nggak ada wewenang lagi, sama sekali nggak ada wewenang. Jadi yang ada wewenang siapa? Pengurus yang sekarang. Itu yang ketok palu itu adalah pengurus yang sekarang, terutama penanggung jawabnya. Berarti yang ketok palu otomatis sebelum ketok palu si penanggung jawab itu rundingan dulu, diskusi dulu. Jadi dia juga tidak semena-mena semua. Ya, jadi demokratis juga. Demokratis itu sebenarnya. Jadi di antara para pengurus itu sangat demokratis sebenarnya. Jadi bagi para member mungkin ada yang kurang paham, waktu itu kurang karena buru-buru kan, kemudian ada yang ngambek, itu wajar. Nah, itu wajar namanya manusia kan. Iya, kita bisa mendapat ya wajar lah. Ngambek, apa namanya, ide saya nggak dipakai, ide saya nggak dipakai, terus ngambek ya itu wajar manusia. Oke lah, kalau begitu kayaknya rasanya udah cukup. Om Jika juga mendukung dengan adanya TV G10 Indonesia, ya kan? Salam UY untuk G10 Indonesia. Jangan lupa subscribe. Semoga G10 Indonesia tetap jaya, rukun, damai, dan jangan lupa Salkomsel Ensol. Om di sini. Ya. Om di sini Om. Oh ya. Nah, silakan. Jadi mari kita besarkan G10 Indonesia ini dengan kebersamaan, dengan keakraban, kedamaian. Ya, kita istilahnya nggak ada istilahnya yang gontok-gontokan lagi, biar adem semuanya jadinya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih.